Polisi membongkar praktik judi online dengan perputaran uang mencapai 154 miliar rupiah. Polisi dan instansi terkait juga telah membekukan hampir 1.000 rekening. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri membongkar kasus judi online. Sejumlah barang bukti ditampilkan dalam kegiatan ini, termasuk tumpukan uang hasil sitaan judi online. Tumpukan uang dengan pecahan Rp100.000 ini terbagi dalam tumpukan per 100 juta dalam tiap plastik. Selain itu ada juga barang bukti elektronik yang ditampilkan. Sebelumnya Polri membekukan 576 rekening dan 235 rekening dengan nominal yang berbeda. Total dana yang dibekukan dan disita mencapai 154,3 miliar rupiah. Pemirsa, sebanyak 10.000 buruh se-Jabodetabek dan Karawang menggelar aksi di gedung DPR RI di Jakarta hari ini. Massa menyuarakan sejumlah tuntutan kesejahteraan buruh. Dan juga ribuan massa buruh datang sejak pukul 10 pagi. Konsentrasi massa berada di gerbang depan dan gerbang belakang DPR. Selain buruh, aksi juga akan dihadiri massa mahasiswa dari sejumlah universitas. Massa dari wilayah Jabodetabek ini berorasi menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya adalah kenaikan upah minimum sebesar 8,5 hingga 10,5% pada tahun depan. Saat ini upah minimum di Jakarta sebesar 5,3 juta. Massa buruh mendesak UMP tahun depan naik menjadi minimal 5,7 juta. Selain kenaikan upah, massa buruh juga meminta pemerintah tidak diam saja melihat gelombang PHK yang marak melanda ratusan perusahaan. Partai Buruh mengatakan bahwa orasi ini akan berlangsung damai. Buruh sampai turun ke jalan hanya untuk kalau naik 8,5%. Rata-rata itu 200.000. Dia naik upah, tunjangan perumahannya aja 50 juta. Kali 12 bulan setahun 600 juta. Nyewa di mana itu 600 juta? Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di sana, sudah ada rekan Salam Rahmat di gedung DPR. Salam, bagaimanakah situasi demo buruh saat ini? Ya, Camar dan juga pemirsa, hingga saat ini masa aksi yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan juga Partai Buruh ini masih menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPR RI yang berlangsung sejak pukul 10 pagi hari tadi. Kalau dari pantauan kami di lapangan, di mana saat ini kami sudah berada di bagian dalam gedung DPR RI, ini memang nampaknya masa aksi dari para kalangan buruh ini masih dalam keadaan yang kondusif, tidak terjadi adanya hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Nah, Camar dan juga pemirsa, memang kalau dari pantauan kami di lapangan juga bahwa tadi kami juga sempat mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh para buruh, di mana dalam tuntutannya para buruh ini membawa 6 poin penting yang disampaikan di depan gedung DPR RI. Yang pertama adalah menghapus outsourcing dan juga tolak upah murah, di mana buruh ini meminta adanya upah minimum tahun 2026 ini naik menjadi 8,5% hingga 10,5%. Kemudian pada poin kedua, para buruh ini meminta adanya menyetop PHK dan juga membentuk Satgas PHK. Kemudian pada poin ketiga, para buruh ini meminta adanya reformasi pajak perburuhan yang di dalamnya ini ada menaikkan PTKP menjadi 7,5 juta per bulan, lalu juga menghapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah. Dan pada poin keempat, para buruh tadi juga sempat menyuarakan untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law. Kemudian pada poin kelima, para buruh juga tadi menyampaikan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset yang sudah lama belum juga disahkan hingga saat ini. Kemudian pada poin terakhir yang disampaikan oleh para buruh terkait dengan revisi RUU Pemilu untuk tahun 2029 mendatang. Camar dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa untuk personil gabungan sendiri yang dikerahkan dari personil gabungan TNI dan juga Polri, ini kurang lebih ada sebanyak 4.969 personil gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi pada hari ini di kawasan sekitaran gedung DPR RI. Dan kalau kami perhatikan secara seksama begitu, Camar dan juga pemirsa, untuk pada
gedung bagian dalam di gedung DPR RI ini masih tampak sepi. Memang belum ada informasi secara pasti apakah para anggota DPR RI ini dihimbau untuk melakukan WFH atau work from home. Namun kalau dari pantauan kami di lapangan sendiri, untuk bagian gedung dalam DPR RI ini tampak kosong dan juga tampak sepi. Camar dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa dari pihak kepolisian ini juga menghimbau agar para pengendara maupun juga masyarakat yang hendak melintas di lintasan menuju ke gedung DPR RI begitu, ini jalanannya masih terpantau ramai lancar dan belum dialihkan untuk situasi rekayasa lalu lintasnya pun, karena memang rekayasa lalu lintas ini masih bersifat situasional. Camar. Baik, terima kasih rekan Salam Rahmat melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, mengantisipasi pergerakan massa buruh dan situasi keamanan, kepolisian menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas sepanjang hari ini. Juga elemen buruh yang akan hadir dan demo puluhan ribu buruh se-Jabodetabek dipusatkan di gedung DPR RI mulai pukul 10. Dari arah timur, massa buruh bergerak dari Cikarang melalui tol. Begitu pula massa buruh yang datang dari arah barat, yaitu Cikupa dan Balaraja, juga akan masuk ke Jakarta melalui tol. Dari selatan dan juga dari berbagai arah, pemirsa, pengendara diminta keluar di eksit tol depan Polda, Tegal Parang dan juga Selipi. Penutupan jalan juga dilakukan di Jalan Gatot Subroto. KRL Rangkas Bitung Tanah Abang hanya sampai ke Bayoran. juga elemen buruh yang akan hadir dan Pak, sedikit tentang pemeriksaan hari ini, Pak. Pemeriksaan hari ini, Pak, seperti apa, Pak? Kenapa? Pemeriksaan hari ini. Pemeriksaan hari ini gimana? Seperti apa? Siapa? Sebagai masyarakat yang baik, taat ya. Apa yang terbaik, yang dipikirkan yang terbaik. Bos Biro Perjalanan Haji dan Umroh Maktur, Fuad Hasan Masyur, mendatangi gedung Merah Putih KPK yang diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Bos Maktur tiba di gedung Merah Putih KPK sekiranya pukul 10 pagi tadi. Fuad mengaku akan terbuka soal penyelidikan kasus kuota haji era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dan menurutnya porsi kuota haji khusus merupakan kebijakan pemerintah. Bos Maktur Fuad Hasan Masyur merupakan salah satu dari 3 yang dicekal ke luar negeri imbas dugaan korupsi kuota haji ini. 2 lainnya adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya. Pak, sedikit tentang pemeriksaan hari ini, Pak. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM akan melakukan uji sampel baki wadah makan bergizi gratis yang diduga mengandung minyak babi. Uji laboratorium untuk memastikan kebenaran dari isu tersebut. Viral di media sosial, baki alias wadah makan program makan bergizi gratis terkontaminasi minyak babi. Temuan ini diunggah di sosmed Halal Corner usai tim investigasi Indonesia Business Post melakukan perjalanan ke kawasan di sebuah pusat industri di Provinsi Guangdong, Cina. Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan pun akan melakukan uji laboratorium usai info viral. Uji laboratorium nantinya menggunakan 2 metode, yakni pengolesan atau swab dan mencocokkan ada tidaknya kandungan DNA babi. Sementara metode kedua dengan tes pada bahan logam baki MBG yang bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Hal ini dilakukan menyusul laporan yang juga mengklaim jika adanya dugaan praktik pemalsuan label Made in Indonesia dan logo SNI pada baki yang sebenarnya diproduksi di Cina. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan kerugian akibat kemacetan yang terjadi di kawasan Jabodetabek mencapai 100 triliun per tahun. Sementara menurut TomTom Traffic Index 2025, Jakarta kini berada di peringkat ke-90 dari 500 kota termacet di dunia.
Ketidakseimbangan pertumbuhan kendaraan dan ruas jalan menjadi salah satu penyebab kemacetan di kawasan Jabodetabek. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga menyoroti rendahnya penggunaan transportasi umum. Karena dari total 20,2 juta perjalanan per hari di Jakarta, baru 22,19% yang menggunakan angkutan umum. Pertumbuhan kendaraan baru juga dinilai tak sebanding dengan kapasitas jalan. Dan berdasarkan TomTom Traffic Index 2025, Jakarta berada di peringkat ke-90 dari 500 kota termacet di dunia. Sementara dari sisi ekonomi, kerugian akibat kemacetan diperkirakan mencapai 100 triliun rupiah per tahun atau sekitar 4% PDB Jabodetabek. Di mana angka ini setara dengan 6 kali biaya pembangunan MRT fase pertama. Saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah mengembangkan Intelligent Traffic Control System berbasis kecerdasan buatan, di mana sistem ini sudah diterapkan di 65 dari total 321 persimpangan. Selain itu, kolaborasi dengan Polda Metro Jaya juga sudah dilakukan dengan memanfaatkan 4.438 kamera CCTV untuk memantau lalu lintas secara real-time. Rano Karno juga menegaskan jika penanganan kemacetan bukan hanya urusan teknis lalu lintas saja, tetapi juga bagian dari strategi Jakarta menuju kota global. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga rela antre untuk mengikuti pengobatan gratis dan pembagian bansos di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Seorang lansia harus digendong untuk bisa berobat gratis. Seorang lansia terpaksa digendong anaknya saat pengobatan gratis dan pembagian bantuan sosial digelar di lokasi RPTRA Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. Ia diberikan prioritas panitia untuk menembus antrian warga yang sudah mengular panjang. Lansia ini pun segera menjalani pemeriksaan kesehatan dan diberikan pengobatan serta bantuan sosial. Sementara itu, ribuan warga harus rela antri di bawah terik matahari untuk mengikuti acara ini. Setiap warga akan diperiksa datanya satu persatu dengan menunjukkan KTP dan sebagai bukti domisili di lokasi. Kegiatan pengobatan gratis dan bantuan sosial ini merupakan perayaan HUT ke-80 tahun Republik Indonesia, serta diharapkan dapat membantu kebutuhan masyarakat. Kegiatan pengobatan gratis dan bantuan sosial yang dilaksanakan ini mendapatkan antusias tinggi dari warga yang ingin berobat ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan siswa SD dan TK mengalami keracunan dan harus dilarikan ke rumah sakit usai menyantap makan bergizi gratis di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Seluruh korban mengeluh mengalami mual parah hingga sesak nafas. 150 siswa SD dan taman kanak-kanak di Kabupaten Lebong, Bengkulu terpaksa dibawa ke RSUD Lebong. Mereka dirawat lantaran diduga mengalami keracunan massal. Rata-rata siswa-siswi ini mengeluh pusing, sakit perut, sesak nafas, hingga pingsan. Para siswa ini diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program makan bergizi gratis MBG. Menu MBG yang disediakan berupa bakso, sayuran, jagung, sawi, dan wortel, mie kuning, serta tahu. Keracunan massal ini terjadi di SD Id Al-Azhar Sukabumi, TK Halak Mulia Sukabumi, TK Asgahra, dan SD Muhammadiyah Ujung Tanjung. Kami hari ini kami tidak tahu ada jadwal. Tidak dibahas intinya ya? Tidak dibahas, karena jadwal kami tidak tahu. Jadwal itu. Sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong bersama aparat terkait masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab keracunan massal. Dari Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Akibat semakin tingginya harga beras, warga rela berebut dan berdesakan untuk membeli beras murah saat pasar murah digelar di Kampung Nelayan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Setiap warga dibatasi membeli beras hanya 10 kg saja. Pemirsa, warga harus berdesakan saat pasar murah yang menjual beras medium SPHP Bulog Murah digelar di lingkungan ujung Kelurahan Polewali. Di sini warga bisa mendapatkan beras seharga Rp11.000 per kilogramnya. Sementara maksimal masing-masing hanya diperbolehkan membeli 10 kg per kakak. Warga mengaku sangat terbantu dengan pasar murah ini karena sudah 3 bulan terakhir harga beras di pasar semakin melejit tak terbeli. Pasar murah ini akan digelar selama sepekan untuk menstabilkan harga beras yang sangat dikeluhkan warga.
Pantauan di pasar, harga beras premium kini seharga Rp17.000 per kilogram. Sementara beras medium Rp14.000 per kilogram. Sementara di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, pedagang mengeluhkan harga beras yang terus mengalami kenaikan. Sementara untuk beras bulog sudah bisa didapatkan akibat tidak adanya distribusi. Harga beras medium yang sebelumnya Rp13.000 kini menjadi Rp14.000 per kilogram. Sementara beras premium yang sebelumnya Rp17.000 kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Pedagang berharap pemerintah dapat menurunkan kembali harga beras agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Berarti ini 20.000 Pak. Ada ekspornya. Tentara gadungan yang kerap berkeliling di perumahan warga diamankan oleh anggota Koramil 08 Durensawit, Jakarta Timur. Hasil pemeriksaan ditemukan airsoft gun yang disimpan di ransel miliknya. Anggota TNI Koramil 0508 Durensawit mengamankan seorang pria, Arif Rahman Anak Saputra, yang nekat mengenakan seragam TNI AL, lengkap dengan atribut dan berpangkat kapten di sebuah perumahan di Jakarta Timur. Bahkan untuk meyakinkan penampilannya, ia juga membawa senjata airsoft gun dalam ranselnya. Penangkapan tentara gadungan berawal dari warga yang resah lantaran pelaku kerap mondar-mandir di permukiman warga di kawasan Malakasari. Selanjutnya warga melaporkan kepada Babinsa Koramil 08 Durensawit hingga dilakukan penangkapan. Hasil pemeriksaan, ia mendapatkan seragam tentara dari keluarganya yang merupakan anggota TNI. Diduga pria tersebut terobsesi menjadi tentara setelah gagal mengikuti seleksi tentara beberapa kali. Selanjutnya tentara gadungan dibawa ke Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Anda masih di seputar iNews yang bersama saya Camar Haenda. Seorang wanita pengelola arisan bodong ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan penggelapan di Lamongan, Jawa Timur. Total kerugian korban akibat perbuatannya diperkirakan mencapai 20 miliar rupiah. Pengelola arisan bodong Elda Nura Zilawati akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lamongan. Dalam pemeriksaan, Elda mengaku telah melakukan penggelapan dan penipuan terhadap 144 anggota arisan. Total kerugian korban mencapai sekitar 20 miliar rupiah. Kasus ini terungkap setelah ratusan korban melapor ke Mapolres Lamongan pada 3 Agustus 2025. Tersangka sempat mangkir 2 kali saat dipanggil polisi hingga akhirnya ditangkap di Bandara Juanda. Dalam penggeledahan di rumah tersangka, polisi menyita barang bukti sepeda motor, uang tunai ratusan juta rupiah, serta sejumlah tas bermerek. Tidak hanya itu, petugas juga menyita sebuah paspor yang diduga akan digunakan untuk melarikan diri ke luar negeri. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Haida bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa.